Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum kimia fisika acara 12. Nah, acara 12 pada praktikum kimia fisika ini memiliki judul yaitu pengukuran kadar gula dengan indeks bias menggunakan alat yaitu refraktometer. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai praktikan. Nama saya Muhammad Rafi Arazak dengan NIM 121220123. Saya berasal dari jurusan S1 Teknik Kimia, Blok D dan kelompok 3. Selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu adalah latar belakang terlebih dahulu. Lalu kita membahas tujuan percobaan. Setelah tujuan percobaan ada tinjauan pustaka, lalu alat dan bahan, langkah kerja, data percobaan, dan pembahasan. Nah, di pembahasan nanti itu mencakupi tentang perhitungan dan juga kesimpulan. Mari kita lanjut ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita menjelaskan tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya sendiri adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias suatu bahan adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya pada bahan tersebut. Pembiasan cahaya menyebabkan kedalaman semu dan pemantulan yang sempurna. Ini tadi adalah pengertian dari pembiasan cahaya sendiri. Lanjut. Ketika seberkas cahaya merambat melalui suatu medium transparan, menemui suatu batas dari medium transparan lainnya, maka sebagian energinya dipantulkan dan sebagian lagi memasuki medium kedua. Sinar yang memasuki medium kedua dibelokkan di daerah perbatasan kemudian dibiaskan. Lalu sinar datang, sinar pantul dan sinar yang dibiaskan semuanya terletak pada bidang yang sama. Secara umum, kelajuan cahaya dalam semua bahan lebih kecil dibandingkan kelajuannya di ruang hampa udara. Terlebih lagi, cahaya merambat pada kelajuan maksimalnya di ruang hampa udara. Maka indeks bias N didefinisikan dari sebuah medium sebagai sebuah rasio. Nah, N di sini itu di rumus ya. Kita tuliskan. N itu rumusnya N. Ya teman-teman. N sama dengan C per V. Balik ya, benar. Yang dimana yang dimana itu nanti N sama dengan indeks bias, lalu C itu kecepatan cahaya, lalu V itu cepat lambat cahaya. Nah, ini teman-teman. Jadi N itu indeks bias, lalu C kecepatan cahaya, dan V itu cepat lambat cahaya pada suatu medium. Nah, kecepatan cahaya dalam ruang hampa itu biasanya sudah diketahui. Kita bisa searching atau cari-cari tahu di Google. Itu besarannya yaitu sekitar 299,742,458 meter per detik. Ya, cepat sekali. Nah, indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1 atau N lebih dari sama dengan 1
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga bias cairan, yaitu yang pertama itu ada berbanding terbalik dengan suhu, lalu yang kedua berbanding terbalik dengan panjang gelombang sinar yang digunakan, yang ketiga berbanding lurus dengan tekanan udara permukaan larutan, lalu yang keempat berbanding lurus dengan kadar atau konsentrasi larutan itu sendiri. Seperti itu. Itu latar belakang dari saya. Lalu kita lanjut ke tujuan percobaan. Nah, di dalam tujuan percobaan ini dalam praktikum acara 12, yaitu menentukan kadar gula dengan metode penentuan indeks bias dengan menggunakan alat yang bernama refraktometer dan membuat grafik standar. Jadi percobaan dari acara 12 ini kita menggunakan alat yang namanya refraktometer yang nanti akan kita jelaskan di tinjauan pustaka. Kita lanjut. Nah, kita akan menjelaskan pengertian dari pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya yang terjadi karena cahaya melewati batas medium yang berbeda indeks biasnya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mendekati garis normal. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat. Contohnya adalah cahaya yang merambat dari air ke udara. Lalu yang kedua, itu menjauhi garis normal, di mana cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Nah, itu tadi yang kebalikannya dari garis yang mendekat, yang mendeteksi itu ya, mendekati. Contohnya seperti cahaya yang merambat dari air. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini salah satu sifat optik yang dimiliki suatu bahan adalah indeks bias. Jadi itu adalah pengertian dari indeks bias. Indeks bias secara matematis merupakan perbandingan kecepatan cahaya yang merambat dalam ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya yang merambat melalui medium tersebut. Jika ditinjau secara fisik, indeks bias merupakan kemampuan cahaya untuk merambat dalam suatu zat ditinjau dari molekul-molekul penyusun zat tersebut. Pengukuran indeks bias sangat penting karena berhubungan juga dengan parameter-parameter fisik lainnya seperti temperatur, konsentrasi larutan, dan lain-lain. Pengukuran indeks bias sendiri sering digunakan dalam bidang optik, kimia, industri, dan juga obat-obatan. Indeks bias juga memiliki peran yang sangat vital dalam beberapa bidang, seperti teknologi film dan fiber optik. Selain dalam bidang fisika dan pertanian, indeks bias juga digunakan dalam bidang kimia. Misalkan saja untuk mengetahui konsentrasi dan komposisi larutan, menentukan kemurnian dan kadaluarsa, serta untuk menentukan komposisi larutan, kemurnian minyak goreng. Itu contohnya. Lalu sifat-sifat dari suatu larutan sangat dipengaruhi oleh susunan komposisinya. Untuk menyatakan komposisi larutan, digunakan istilah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan sendiri menunjukkan perbandingan jumlah zat terlarut terhadap zat pelarut. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke tinjauan pustaka selanjutnya. Ini tadi adalah pengertian indeks bias ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya tadi pembiasan, yang ini indeks bias. Lalu kita lanjut ke gula. Karena di praktikum pada kali ini kita menggunakan bahan gula, jadi kita jelaskan terlebih dahulu di tinjauan pustaka apa sih gula itu. Gula adalah bahan dasar sebagai pemanis. Selain itu juga sebagai pengawet makanan dan juga minuman yang diperoleh dari nira tebu, air bunga kelapa, aren, palem, kelapa atau lontar. Komoditi tersebut merupakan karbohidrat yang mengandung sukrosa dari kelompok disakarida. Konsentrasi gula dalam makanan dan minuman diperlukan dengan jumlah yang sesuai keperluan.
Misalnya, untuk minum sehari-hari dan untuk sirup yang memiliki konsentrasi berbeda. Konsentrasi yang semakin tinggi mengakibatkan kerapatan medium berbeda. Hal tersebut diakibatkan oleh campuran gula dengan air. Konsentrasi atau kadar gula dalam larutan ini menentukan indeks bias larutan yang bersangkutan. Kemudian dari larutan gula ya teman-teman. Lalu kita lanjut selanjutnya mengenai alat refraktometer. Jadi pada praktikum ini tadi sudah saya jelaskan kalau misal praktikum ini tuh kita menggunakan alat yang bernama refraktometer. Refraktometer Briggs ya teman-teman, itu ada tulisannya di situ Antago 1 Briggs. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Metode pengukurannya didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang masuk melewati prisma cahaya hanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan sudut yang terletak dalam batas-batas tertentu yang digunakan oleh sudut batas antara cairan dan gas. Selanjutnya, refraktometer yang digunakan sebelumnya itu distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan tak berkonsentrasi yaitu Aquades, sehingga menunjukkan angka 0 ketika nanti kita lihat dengan alat itu. Nanti kalau misalnya kita masukkan Aquades dalam refraktometer, nanti kita akan mendapatkan hasil 0,00. Nah, barulah kemudian dapat digunakan untuk mengukur indeks bias larutan yang spesifik. Kemurnian dan konsentrasi bahan yang digunakan akan terlihat dengan refraktometer dalam waktu yang singkat. Jadi nanti sebelum kita memasukkan larutan gula, kita tuh harus menggunakan Aquades terlebih dahulu agar bersih terlebih dahulu, agar kita lihat apakah sudah menunjukkan angka 0,00 apa belum. Jika belum, berarti masih ada kontaminan yang menempel di alat tersebut, seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakan alatnya. Lanjut, alat dan bahan ya teman-teman. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi alatnya. Nah, yang pertama alatnya yaitu refraktometer. Refraktometer Briggs ini ada penjelasannya, di mana nomor 1 itu ada prisma, nomor 2 ada dialectic, nomor 3 adalah sampel. Jadi nanti sampelnya itu dimasukin situ kayak tadi Aquades atau larutan gulanya. Lalu ada nomor 4 yaitu knob pengatur skalanya, 5 grip pegangan, dan 6 focus adjustment untuk mengatur fokusannya teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke bahannya teman-teman. Nah, bahannya simpel saja, cuman menggunakan gula dan Aquades. Gitu. Tapi kita nanti juga menggunakan larutan sampel, yaitu larutan sampel ada Maison dan juga Goodwood. Nah, kita mengambil larutan sampel itu larutan yang bergula cuman warnanya bening gitu. Jadi ketika kita masukkan ke dalam alat refraktometer tuh terlihat gitu. Jangan yang terlalu keruh warnanya. Lalu kita lihat langkah kerja dari praktikum ini. Nanti ada diagram alirnya dan juga ada videonya. Ada beberapa cuplikan video. Mari kita lihat. Nah, langkah kerja yang pertama itu kita akan membuat grafik standar, yang dimana pertama kali kita membuat itu adalah pembuatan larutan gula dengan berbagai konsentrasi. Nah, di sini gula pasir 1 gram itu ditimbang menggunakan gelas arloji dan menggunakan timbangan analitik. Setelah itu kita mengambil 50 ml Aquades, ya. Lalu kita akan menghasilkan larutan gula 2%. Jadi kita
nanti pakai apa namanya gelas ukur untuk mengambil aquadesnya supaya lebih akurat, atau kita bisa memakai ya betul gelas ukur, bisa nanti langsung masukin ke ini gelas beker. Kita kalau mau mengencerkan gula pasir itu kita mengambil 1 gram gula pasir, lalu kita masukkan ke dalam gelas beker, lalu kita masukkan sedikit aquades sampai gula itu benar-benar bisa larut gitu, seperti itu. Nah, kalau misal kita mau mengencerkan itu juga bisa menggunakan lab ukur. Nanti 50 mili aquadesnya bisa kita lihat dari berapa volume labu ukur yang kita gunakan. Semisal 50 mili ya kita menambahkan aquades sampai batas garis yang ada di labu ukur tersebut. Seperti itu. Itu akan lebih mudah. Lalu kita akan melakukan pengulangan langkah dengan membuat larutan gula yang 4%, 6%, 8%, dan 10% dengan gula yaitu 2 gram, 3 gram, 4 gram, dan 5 gram. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti langkahnya diulangin dan kita akan membuat larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Baiklah lanjut. Boleh aja, ntar kan dipotong-potong juga. Lalu ini ada video. Boleh aja, ntar kan dipotong-potong juga. Ini kita sedang mengencerkan larutan gula. Nah, maaf, kita mengencerkan gula Boleh aja, ntar dengan kan sedikit aquades menggunakan gelas beker kecil. Jadi airnya aquadesnya tidak perlu banyak-banyak, hanya untuk boleh melarutkan ntar kan saja, melarutkan dipotong-potong juga. gulanya. Setelah ini, nah, dapat kita lihat di sebelah kiri itu sedang melakukan pengenceran menggunakan lampu ukur. Kita memasukkan 50 mili aquades hingga batas yang ada di situ, lalu menggocoknya sampai zat itu sampai gula itu benar-benar tercampur, jadi benar-benar terencerkan gitu. Lalu di sebelah kanan ini tadi itu adalah beberapa hasil dari pengenceran yang telah dilakukan. Jadi kita bisa menghasilkan beberapa persen kadar gula, konsentrasi gula seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan di kamera. Nah, jadi kita lanjutkan, yaitu yang kedua menentukan kadar gula dalam sampel. Nah, mohon maaf teman-teman karena tadi ada kesalahan. Eh, jadi mohon maaf tadi ada kesalahan pada kamera. Jadi saya lanjutkan, yaitu yang B, yaitu penentuan indeks bias menggunakan refraktometer. Jadi yang pertama itu kita melakukan pembersihan refraktor terlebih dahulu menggunakan aquades seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi kita sebelum menggunakan alat refraktometer itu kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan aquades. Nah, akan lebih baik apabila kita setelah membersihkan lalu kita teteskan lagi aquades, lalu kita lihat apakah skala sudah menunjukkan 0,00. Mengapa begitu? Supaya kita dapat terhindar dari kontaminan yang dapat menyebabkan persentase kesalahan yang semakin besar. Jadi setelah kita meneteskan aquades, kita lap menggunakan tisu. Mengapa menggunakan tisu? Karena tisu itu permukaannya lebih lembut daripada lap kain, menghindari kerusakan pada alat, misal lecet seperti itu. Nah, setelah sudah dilakukan pembersihan menggunakan aquades, lalu kita meneteskan larutan gula. Yang pertama itu kita lakukan dengan meneteskan menggunakan pipet tetes, yaitu
meneteskan 2 sampai 3 tetes larutan gula 2%. Lalu setelah diteteskan, lalu kita tutup, lalu diarahkan ke cahaya yang ada pada tempat kalian. Lalu kita mulai membaca skala dan pencatatan data. Jadi kita setelah membaca skala, lalu kita mencatat datanya. Nanti kita dapat melihat di slide selanjutnya itu ada contoh skala yang telah difoto. Lalu setelah itu melakukan pengulangan langkah dengan larutan gula. Nah, baiklah, akan saya lanjut. Karena tadi ada kesalahan pada kamera. Jadi ini selanjutnya adalah B. Penentuan indeks bias menggunakan refraktometer. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah membersihkan refraktor terlebih dahulu dengan cara meneteskan 2 sampai 3 tetes Aquades. Nah, setelah diteteskan menggunakan pipet tetes, nanti kita akan mengelapnya menggunakan tisu. Nah, kenapa menggunakan tisu? Karena tisu itu memiliki permukaan yang lembut, jadi tidak akan merusak alat dari refraktometer. Saya menyarankan menggunakan tisu. Nah, apabila menggunakan lap, karena lap itu permukaannya lebih kasar daripada tisu, jadi dapat membuat alat refraktometer itu menjadi lecet. Setelah kita teteskan 2 sampai 3 tetes Aquades, kita dapat meneteskan sekali lagi Aquades, lalu kita lihat apakah skala itu sudah menunjukkan 0,00. Apabila sudah, berarti alat dari refraktometer itu bersih dari kontaminan. Mengapa kita melakukan pembersihan terlebih dahulu? Agar hasil yang didapat untuk mengecek larutan gula itu lebih akurat dan tepat, dan juga meminimalisir dari persentase kesalahan. Setelah kita meneteskan Aquades lalu dilap menggunakan tisu, lalu kita meneteskan larutan gula sebanyak 2 sampai 3 tetes. Yang pertama itu kita menggunakan larutan gula yang 2% dulu ya teman-teman. Lalu setelah diteteskan, alat di refraktometer itu ditutup, lalu kita melihatnya itu mengarah ke cahaya supaya skalanya terbaca. Nah, setelah itu kan pembacaan skala. Lalu kita mencatat data dari skala tersebut. Lalu kita melakukan pengulangan langkah dengan larutan gula yang berbeda-beda konsentrasinya. 4%, 6%, 8%, dan juga 10%. Nah, setiap kali kita akan mulai 4%, 6% itu kita melakukan hal yang sama, yaitu membersihkan refraktor terlebih dahulu menggunakan Aquades agar larutan gula yang sebelumnya itu bersih. Jadi larutan yang akan kita uji itu tidak terkontaminasi dengan larutan gula yang sebelumnya seperti itu. Baiklah, lanjut. Nah, sebetulnya sama saja. Cuman yang ini menentukan kadar gula dalam sampel karena sampel saya ambil dua, yaitu sampel yang pertama itu ada Maison dan yang kedua ada Goodmood.
Yang pertama itu kita menuangkan dulu sampelnya ke dalam glass beaker supaya lebih mudah dalam mengambil larutannya. Setelah itu melakukan hal yang sama lagi, yaitu melakukan pembersihan refraktometer menggunakan 2 sampai 3 tetes tisu, aqueous, mohon maaf. Lalu kita lap menggunakan tisu. Lalu setelah itu kita mengambil larutan sampel, yaitu yang pertama Maison. Lalu setelah itu kita mengarah ke cahaya, lalu pembacaan skala. Setelah itu dicatat datanya ulang langkah ke sampel yang berikutnya, yaitu sampel yang good mood, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita dapat melihat video bagaimana cara kita memasukkan larutan gula ke dalam refraktometer. Kita teteskan, lalu ditutup, lalu diarahkan ke cahaya agar dapat terlihat skalanya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini proses membersihkannya. Kita bersihkan menggunakan tisu ya tadi, teman-teman. Lalu kita lap kembali. Kita teteskan aqueous terlebih dahulu, lalu kita lap menggunakan tisu. Ini cara melihat pembacaan refraktometernya, kita arahkan ke cahaya, seperti itu. Nah, ini tadi adalah contoh skala yang telah kami baca menggunakan alat refraktometer. Jadi ya teman-teman, pembacaannya itu dengan garis antara garis biru dan putih. Jadi yang paling kiri itu kira-kira 8 lebih dikit atau 7 lebih dikit, mohon maaf, 7 lebih dikit. Lalu yang kedua yang di tengah itu 9. Lalu yang ketiga yang paling kanan itu juga sama. Jadi seperti itu teman-teman, cara membaca skalanya. Lanjut. Nah, lalu kita masuk ke data percobaan. Setelah kami melakukan pengamatan menggunakan alat refraktometer, didapatkan beberapa hasil, yaitu dari konsentrasi gula yang 2%, kita dapatkan indeks bias sebesar 2, lalu konsentrasi larutan gula yang 4%, itu kita mendapatkan indeks biasnya 4, lalu yang 6% kita dapatkan indeks biasnya 6, lalu yang 8% kita dapatkan 7,6, dan yang terakhir itu yang 10% kita dapatkan 9,4. Untuk konsentrasi larutan yang dalam sampel, itu yang pertama sampel 1, Maison, itu indeks biasnya 4, dan sampel 2 itu Goodmood, eh, indeks biasnya 5. Mari kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam perhitungan, teman-teman. Jadi, perhitungan yang pertama itu kita menghitung pembuatan larutan gula. Yang awal kita mau lakukan tadi di awal, konsentrasi gula, kita cari dengan rumus persen gula sama dengan massa gula yang dibutuhkan per 50 mili
karena labu ukur kita 50 mili dikali 100%. Nah, didapatkan hasil seperti yang telah saya tulis di depan. Yang 2% 1 gram, 4% 2 gram, 6% 3 gram, 8% 4 gram, dan 10% 5 gram. Lanjut. Nah, lalu perhitungan yang selanjutnya yaitu membuat grafik standar. Kita mencari grafik standar itu menggunakan rumus persamaan itu teman-teman ya. Yang sigma Y sama dengan sigma XA ditambah NB yang akan ditentukan menjadi maaf, yang akan nanti jadinya sigma XY sama dengan sigma X kuadrat kali A ditambah sigma XB. Untuk persamaan garisnya itu seperti ini teman-teman. Samaan garisnya maaf teman-teman nggak kebaca. Jadi tulisannya seperti ini teman-teman. Y sama dengan AX plus B. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan hasil Y-nya sama dengan negatif 0,369X ditambah 5,8022. Lalu setelah itu kita mencari Y hitung. Nah, sudah ada hasil datanya di situ dari yang 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Itu teman-teman. Kita lanjutkan. Lalu setelah itu kita menghitung eh, persentase kesalahan. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf itu salah, malah membuat larutan gula itu seharusnya mencari persentase kesalahan menggunakan rumus persen kesalahan sama dengan Y data pen Y hitung per Y data kali 100%. Jadi konsentrasi yang 2% itu didapatkan hasil kesalahannya 1,9%, 4% didapatkan hasil 0,45, yang 6% didapatkan hasil 0,33%, lalu yang 8% didapatkan 0,236%, dan yang 10% didapatkan hasil 0,383%. Dengan persentase kesalahan rata-rata didapatkan hasil 0,6004%. Hasil yang cenderung kecil persentase kesalahannya. Kita lanjut. Nah, ini persentase konsentrasi lautan gula ya. Di sampel 1 itu didapatkan hasil 48,84% dan di sampel 2 didapatkan hasil 21,7%. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan, teman-teman. Jadi, pada percobaan ini, pengukuran kadar gula dengan metode indeks bias menggunakan alat yang bernama refraktometer. Metode pengukurannya didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang masuk melewati prisma cahaya hanya bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan suatu sudut cahaya yang terletak dalam batas-batas tertentu oleh sudut batas antara cairan dan alas. Kita lanjut. Percobaan ini untuk menentukan hubungan antara konsentrasi dan indeks bias dengan menggunakan grafik standar gula terlebih dahulu. Pembuatan grafik standar menggunakan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 2%, 4%, 6%,
8% dan 10%. Percobaan ini dilakukan menggunakan cara meneteskan larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda-beda pada prisma refraktometer. Nah, setiap kita ingin di larutan tersebut, kita harus membersihkan alat refraktometer atau prisma refraktometernya terlebih dahulu menggunakan aquades dan mengelapnya menggunakan tisu. Hal tersebut dilakukan agar penetesan selanjutnya prisma tidak terganggu oleh zat dari larutan sebelumnya. Nah, hal tersebut itu dapat untuk mengurangi persentase kesalahan dan juga untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat. Indeks bias dari larutan gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda telah diketahui konsentrasinya secara berturut-turut, yaitu 2, 4, 6, 7,6, 9,4. Sehingga diperoleh persamaan garisnya yaitu Y sama dengan negatif 0,0369 X ditambah 5,8022 dan persentase kesalahan rata-rata sebesar 0,6004%. Persentase kesalahan ini dapat disebabkan karena kurangnya ketelitian oleh praktikan dalam membaca skala, kurangnya ketelitian saat mengukur bahan, kurangnya ketelitian saat pengenceran, dan kurangnya kebersihan dalam membersihkan prisma refraktometer sebelum melakukan uji larutan selanjutnya. Nah, berdasarkan dari hasil yang telah kami dapatkan ini tadi, eh, indeks bias dapat diketahui bahwa indeks bias berbanding lurus dengan konsentrasi, yang dimana artinya besarnya indeks bias sebanding dengan konsentrasinya. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar indeks biasnya. Hal ini disebabkan karena larutan gula dengan konsentrasi tinggi, mediumnya lebih rapat, sehingga cepat rambat cahaya yang melewati medium tersebut berkurang dan menyebabnya indeks biasnya bertambah besar. Perbedaan konsentrasi dapat membuat kerapatan antar molekul juga berbeda. Jika konsentrasi larutan besar, maka maka kerapatan antar molekulnya juga besar, sehingga indeks bias tidak pernah lebih kecil dari satu atau lebih lebih dari satu, karena kelajuan cahaya di udara selalu lebih daripada zat lain, sehingga indeks bias zat lain udara selain udara selalu lebih besar daripada satu. Itu teman-teman. Nah, kita akan membahas selanjutnya tadi ya, ketika konsentrasi larutan gulanya. Nah, setelah ini adalah yang Goodwood dan Maison sampelnya. Jadi kita telah menghitung larutan tersebut menggunakan alat refraktometer. Lalu sebelum itu kita kalibrasikan terlebih dahulu dengan aquades untuk membersihkan prisma sama seperti yang tadi. Setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil kadar gula sebesar 48,84% untuk Maison dan 21,7393% untuk Goodwood. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dari praktikum refraktometer atau acara 12 dari praktikum kimia fisika ini, persamaan linear untuk grafik standar yang telah kita dapat yaitu sebesar Y sama dengan negatif 0,0369 X ditambah 5,8022 dan kadar gula Maison sebesar 48,84% dan kadar gula Goodwood sebesar 21,7393%. Seperti itu. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya terdapat salah kata atau salah tindakan yang saya perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.